Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil jalal wa ta'azzama bil kiram. Segala puja dan puji kita untuk Allah yang memiliki sifat kemuliaan dan keagungan. Wassalatu wassalam, selawat dan salam ala sayyidina wa maulana Muhammadin, untuk penghulu kita, nabi kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya kepada beliau, juga kepada keluarga beliau, wa ala alihi wa sahbihi, para sahabat beliau, wa man tabi'ahu bi ihsanihim ila yaumiddin, dan orang-orang berbuat kebajikan mengikuti pola hidup beliau. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang saya hormati, ketika Nabi Muhammad masih hidup, segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan itu merujuk jawabannya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul memutuskan hukum berdasarkan wahyu. Andaikan kata wahyu belum turun, maka beliau berijtihad atau mengeluarkan pendapat. Andai kata beliau salah, maka turunlah wahyu kepada beliau untuk merevisi hukum yang beliau sampaikan. Jadi itu bedanya, Pak, Nabi dengan para ulama yang ada hari ini. Jadi Nabi itu maksum. Andaikan kata tindakan beliau salah, maka turunlah wahyu untuk merevisi hukum. Setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, maka tinggallah 4 sahabat yang populer dengan Khulafa Ar-Rasyidin. Sahabat-sahabat beliau yang berempat inilah yang menjadi referensi hukum, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Islam mulai berkembang, terutama seketika Umar melakukan sebuah gebrakan terbaru, menjelajahi seluruh penjuru semenanjung Arab. Maka Islam berkembang, tapi tidak hanya berkembang dari segi kuantitas, tetapi banyaknya persoalan-persoalan baru yang muncul yang tidak ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi, sehingga terpaksa para sahabat melakukan upaya, mulai melakukan telaah terhadap Al-Quran dan hadis Nabi. Seketika itu tak ada ilmu fikih, tak ada ilmu usul fikih, tak ada ilmu tafsir, tak ada ilmu-ilmu yang lain yang hanya ditinggalkan Nabi, Al-Quran dan hadis saja. Akibat gejolak dalam kehidupan dan siklus yang terjadi, maka terpaksa telaah ulang nas-nas Al-Quran yang ada untuk menjawab persoalan-persoalan yang baru ini. Maka pada abad yang kedua, jadi pada abad kedua dalam sejarah sampai pada abad yang ke-13 dan selanjutnya, muncul berbagai macam ilmu-ilmu, sehingga inilah yang menjadi jawaban dari segala persoalan yang ada tersebut. Maka seketika pengurus masjid kita meminta sebuah judul, saya tidak memberikan secara parsial
tetapi secara umum kita mencoba agak tampil sedikit berbeda dengan para ustaz yang lain. Saya ingin menyampaikan tentang fikih dengan dimensi kaedah. Di kampus itu yang saya ajar, Pak, mulai dari S1 sampai S3. Kalaupun ada S-Pokat saya ajar juga sama, Pak. Jadi yang saya ajar qawaid fiqhiyah dengan usul fikih. Memang agak berwarna akademis, tapi saya mencoba memaparkan kepada bapak-bapak agak aktual dan mudah dan praktis. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita cernah dengan sebaik mungkin. Ingat bapak-bapak, yang penting kita punya nilai ibadah. Jadi kita yang hadir di sini ini, Pak, orang-orang yang mendapat sesuatu yang dimuliakan Allah, berada di majlis ilmu. Sekarang ini yang sulit, orang tak mau tampil dan tak mau berada di lingkungan orang-orang berilmu. Coba lihat bapak-bapak, anak-anak kita mana dia? Tinggal kita-kita yang tua-tua ini, yang barangkali besok pagi ada yang akan meninggal ni. Semoga umur panjang, ya. Jadi fikih, ya. Fikih itu tidak ada zaman Nabi, Pak. Istilah fikih tak ada. Solat zuhur itu tak ada. Yang ada solat seketika matahari berada di titik zenit dan tergelincir. Enggak ada solat asar, enggak ada solat tarawih namanya. Tidak ada nama-nama. Dan solat Jumat itu pun enggak ada zaman Nabi namanya solat Jumat. Yang ada solat zuhur. Jadi seketika orang-orang Yahudi berkumpul dengan orang Kristen pada hari-hari tertentu, maka Nabi memotong, Pak, melintas cepat berada pada hari Jumat, dinamakan Jumat hari berkumpul. Jadi istilah-istilah nama tak ada dulu. Itu dibikin oleh para ulama-ulama fikih, terutama 4 mazhab yang populer. 4 mazhab inilah yang berjasa memproduk disiplin ilmu yang hari ini menjadi bahan kekayaan para ulama. Kita coba memahami sedikit fikih. Apa itu fikih? Fikih itu kalau bahasa awaknya, Pak, al-fahmu, memahami. Jadi ayat Al-Quran ini harus dipahami. Kalau tidak dipahami, nanti orang bisa salah dalam menentukan sebuah sikap. Contoh saja bapak-bapak, ibu-ibu, anak kita ngomong, "Ma, saya mau pergi nonton." Kemana kamu pergi nonton? Dekat aja sama pacar. Jawaban ibunya, "Pergilah nak, nanti tinggal ngomong aja lagi mama sama papahnya." Ini ngizinkan apa melarang ini? Kata anaknya, "Saya tak lama pergi, Ma, cuman 2 jam. Jangankan 2 jam, selama hidup saya kasih," katanya. Ini kan bahasanya sepertinya mengizinkan tapi mencegah. Maka Al-Quran itu juga harus dipahami secara pemahaman. Maka oleh sebab demikian, ulama-ulama fikih mencoba memahami redaksi Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi. Sebab bapak-bapak, sekali lagi saya sampaikan, kalau kita tidak paham redaksi dan maksud ayat dan hadis Nabi, maka kita bisa salah dalam mengambil sikap. Contoh yang lain, kalau kita agak lebih masuk kepada hadis dan ayat Al-Quran, innallaha la yastahyi, Allah tidak berolok-olok. Olok-olok itu bahasa manusia, Pak. Jadi apa yang maksud dengan berolok-olok? Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan manusia. Itu makanya ada orang mengatakan bahwa Allah itu di langit, sumastawa alal ars.
Kenapa? Karena bahasa itu tidak identik dengan kalimat yang disampaikan. Kemudian pada hadis yang lain kita coba melihat, ibu-ibu kalau seandainya diminta oleh suami untuk berhubungan badan, maka istri wajib menyerahkan diri walaupun di atas onta. Tidak mungkin di atas onta, Pak. Jadi kalau bahasanya salah dipahami, maka sikap kita akan salah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang puasa Ramadan, maka diampunkan segala dosa-dosanya. Kalau begitu bapak-bapak matematika aja. Habis nanti Ramadan, bergelimang dosa, menipu, mencuri, korupsi, nanti pada bulan Ramadan yang akan datang dihapus lagi. Jadi seakan-akan bulan Ramadan itu menghapus dosa yang sudah berlalu secara redaksi hadis Nabi. Jadi kalau memahami secara tekstual saja bapak-bapak, orang bisa salah. Contoh lagi bapak-bapak, siapa yang datang ke masjid, maka setiap langkahnya menghapuskan dosa. Jadi saya datang dari rumah, nampak bapak-bapak jalan kaki. Kata saya, naiklah Pak. Bapak kan mau ke masjid. Dijawab sama bapak ni, oh enggak bisa Ustaz, saya jalan kaki aja lah. Sebab yang dihitung tu bukan roda, tapi yang dihitung telapak kaki. Jadi orang sangat sulit memahami secara redaksi. Sama dengan membangun masjid. Siapa yang berwakaf ke masjid, maka menjadi sedekah jariah. Dia bangun tonggak ini satu, Pak. Setika jemaah sudah banyak, masjid mau diperluas, apa kata beliau? Tonggak ini enggak boleh dihancurkan. Apa sebabnya? Karena saya yang bangun. Kalau tonggak sudah hilang, maka tak ada lagi sedekah jariah saya. Apa sebabnya? Karena dia memahami sedekah jariah yang akan mengalir itu dalam bentuk parsial, benda-benda. Ini kalau seandainya kita dalam memahami redaksi Al-Quran dan hadis hanya secara nas saja atau tekstual saja. Makanya ada lagi contoh yang lain. Seseorang bapak-bapak memakai celana membuka mata kaki atau menutup mata kaki. Kata orang yang membuka mata kaki, Pak, celana bapak nanti tukar aja. Kenapa? Kata hadis Nabi, siapa yang celananya menutup mata kaki maka masuk neraka. Ya. Saya memang digitukan orang, Pak. Pernah dulu menjadi imam di Padang, sudah semayang datang orang. Kata beliau, Pak, bapak tak baca hadis. Hadis apa itu? Bapak masuk neraka nanti. Masya Allah. Ya. Sudah lama saya hidup, Pak, baru ini orang mengatakan saya masuk neraka. Ya. Kenapa? Bacalah hadis tu. Siapa yang mata kaki tertutup maka masuk neraka. Coba Bapak baca. Padahal hadis itu, Pak, 40 tahun yang dulu sudah saya baca, Pak. Apa sebabnya? Ya, ini orang yang tak faham. Ini kalau tak mengaji fikih, Pak. Orang tak mengaji fikih begini dia. Jadi yang dipegang redaksi saja. Itu namanya al-fahmu. Kita harus paham. Termasuk masalah akidah. Masalah akidah sama. Ada yang namanya dibahas oleh ulama kudrat dan iradah Allah. Ya. Ini kalau salah paham memahami tentang kudrat dan iradah Allah, kita bisa terjebak dengan Jabari dan juga dengan Qadari. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu dia jalan tengah, Pak. Saya berdiri, siapa yang berdiri, Pak? Allah mendirikan saya atau saya yang berdiri? Kita lahir kerana Allah. Kita hidup kerana Allah. Saya menggerakkan kerana Allah. Tapi kalau seketika saya berzina,
Kerana siapa? Mentok dia, Pak. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah, kita yang diberi hak oleh Allah dipinjamkan sedikit kudrat dan iradah Allah. Makanya dalam kajian ilmu tasawuf, yang melihat itu siapa? Kita hanya diberi pinjaman. Seketika ruh ditiupkan, kita diberikan sedikit. Makanya yang memberikan hak paten secara umum adalah Allah. Kita yang diberi pinjaman sedikit saja. Maka yang menggerakkan saya, Pak, yang mengasih modal Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan kata tangan ini saya pakai untuk mencekik orang, maka dapatlah dosa. Tapi kalau saya pegang tasbih berzikir, maka dapatlah pahala. Jadi kalau tidak hati-hati kita memahami sebuah prinsip baik yang ada dalam redaksi Al-Quran maupun hadis Nabi, sekali lagi kita akan salah memahami.